Halo semuanya, kembali bersama saya David Daya di channel Pipeline Investasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas emiten Bank Sentral Asia dengan oleh saham BBJA untuk kinerja kuartal 1 tahun 2024 yang baru dirilis sekitar 2 hari yang lalu. Dan nanti di akhir saya akan mencoba untuk menghitung harga wajar dari saham BBJA ini. Apalagi pada saat video ini dibuat, harga saham BBJA sedang koreksi cukup dalam ya. Apakah saham BBJA sudah menarik untuk dibeli ataukah memang harga saham BBJA pada saat ini sudah pada value. Dari posisi keuangannya, total aset dari BBJA pada kuartal 1 tahun 2024 bertumbuh 2,55% ya secara kuartalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun 2023 dari 1.408 triliun rupiah pada periode itu pada saat ini menjadi 1.444 triliun rupiah. Dengan liabilitas itu bertambah ya, dan ekuitas mengalami penurunan. Total pinjaman Bank BCA itu menjadi sebesar 835,7 triliun rupiah, naik 17,1% secara year on year dan naik 3,1% secara kuartalan ya dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dengan komposisi pinjaman itu yang paling besar dari korporasi yang terus mengalami peningkatan ya sejak kuartal 2 tahun 2023, lalu disusul oleh consumer. Jadi consumer itu APL, kredit mobil, ada under motor, lalu ada kredit pay letter dan termasuk karyawan juga ya. Terus disusul oleh komersial dan SME. Jadi SME ini adalah small medium enterprise ya. Jadi usaha kecil menengah. Sebenarnya ada juga ya pembiayaan syariah, tetapi nilainya itu masih kecil ya. Pada kuartal 1 tahun 2024 itu sebesar 9,3 triliun rupiah atau sekitar 1%-an dari total pinjaman BBCA. Untuk dana pihak ketiga sebesar 1.120 triliun rupiah, dan bila dibandingkan dengan periode atau kuartal sebelumnya sebesar 1.101,7 triliun rupiah yang artinya naik 1,7%. Jasa atau dana murah itu naik 2,2% secara kuartalan dan 7,3% ya bila dibandingkan secara tahunan atau year on year. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa Bank BCA outperform bila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan jasa industrinya ya. Dan catatan penting, untuk rata-rata industri ini menggunakan data Februari tahun 2024. Rasio jasa BBCA juga yang lebih tinggi ya bila dibandingkan dengan rata-rata industri pada Februari 2024. Rasio jasa BBCA itu sebesar 80,7%, sedangkan rata-rata industrinya itu sebesar 62,5%. Bagi yang belum mengetahui, jasa itu adalah dana simpanan berbiaya murah bagi banknya ya. Jadi kan dana simpanan itu bisa berupa tabungan, giro, deposito, hanya giro dan tabungan ya, karena bank tidak perlu memerlukan biaya yang besar untuk membayar bunga kepada nasabahnya yang menyimpan uang dalam bentuk tabungan atau giro. Dibandingkan dengan deposito, tentu saja bank harus mengeluarkan uang yang lebih besar ya untuk membayar bunga deposito. Lalu dari sisi laba ruginya, penerimaan bunga dan syariah bersih dari BBCA pada kuartal 1 tahun 2024 naik 1,3 triliun rupiah atau sebesar 7,2% secara tahunan atau year on year menjadi 19,8 triliun rupiah. Laba bersih itu naik sebesar 1,34 triliun rupiah secara tahunan atau sebesar 11,6% menjadi 12,8 triliun rupiah. Penghasilan kenaikan earning per share menjadi 104 rupiah dari yang sebelumnya 94 rupiah. Untuk rasio kinerjanya ya, APMM mengalami penurunan dari 28,86% menjadi 26,30%. Ini perbandingannya secara tahunan ya atau year on year. Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktifnya itu mengalami kenaikan ya 0,96% menjadi 1,03%. Aset produktif bermasalah dan total aset produktif juga mengalami kenaikan dari 0,43% menjadi 0,93%. Dan untuk poin nomor 2 dan nomor 3 ini ya, bila mengalami kenaikan artinya ulang baik. Jangan kerugian penurunan nilai atau di APM, aset keuangan terhadap aset produktif itu mengalami penurunan ya dari 3,05% menjadi 2,71%. Dan ini berhubungan dengan dua poin selanjutnya, ada NPL gross dan NPL net. NPL
NPL Plus dari BBJA itu mengalami kenaikan 1,76% menjadi 1,95%. NPL NEM mengalami kenaikan 0,57% menjadi 0,63%. NPL yang mengalami kenaikan tentu saja artinya ulang baik ya. Dan pada presentasi perusahaan dari BBJA hanya pinjaman corporate ya yang NPL-nya itu mengalami penurunan. Lalu di sini ada rasio LAL ya atau loan at risk, yakni rasio yang membandingkan dari total pinjaman yang diberikan oleh bank dalam konteks ini terhadap total pinjaman yang diperkirakan akan mengalami pada berpotensi gagal bayar atau juga yang tidak dapat dipulihkan sepenuhnya. Artinya kalau angka ini semakin kecil ya atau menurun, maka semakin bagus. Dan teman pilihan loan analis dari BBJA pada kuartal 1 tahun 2024 itu mengalami penurunan sebesar 3,2% secara year-on-year dan 0,3% secara kuartalan. Lalu kembali lagi rasio Indonesia, return on asset di sini ada dua ya. Pada poin yang ke-7 itu menggunakan laba sebelum pajak, sedangkan yang ke-8 itu laba setelah pajak. Namun keduanya dari LOI ini mengalami kenaikan ya, yang artinya itu bagus. Begitu pula dengan return on equity-nya itu mengalami kenaikan yang artinya bagus juga ya, dari 22,28% menjadi 22,7%. Lalu ada net interest margin atau NIM yang mengalami kenaikan dari 5,5% menjadi 5,62%. Jadi kenaikannya tipis, yang artinya meskipun naik tipis itu bagus ya. Lalu ada POPO dari 47,65% menjadi 43,96%, mengalami penurunan, yang artinya bagus ya, karena ini membandingkan beban operasional terhadap pendapatan operasionalnya. Lalu ada cost to income ratio yang mengalami penurunan, artinya bagus, dan loan to deposit ratio yang mengalami kenaikan, yang artinya bagus ya, karena dari total deposit yang ada dijadikan sebagai pinjaman, yang artinya pendapatan dari bank semakin besar. Ini langsung menghitungan harga wajar saham BBJA. Rata-rata PI rasio saham BBJA dalam 10 tahun terakhir itu sebesar 23,99 kali atau 24 kali ya, dan menggunakan laman stock bid. Dan bila menggunakan guidance dari manajemen BBJA tahun 2024 ini, mereka menargetkan memang pertumbuhan yang cukup konservatif, pertumbuhan pinjaman itu atau loan sebesar 9-10%, lalu limit itu di sekitar 5,5 hingga 5,6%, lalu itu 4-6% ya. Dengan menargetkan pertumbuhan pinjaman 9-10%, maka dapat disimpulkan bahwa BBJA juga menargetkan pertumbuhan laba yang pilih ya. Maka proyeksi earning per share BBJA pada tahun 2024 menjadi Rp431 ya, jadi tumbuh sekitar 9% dari 2023. Dan bila dialihkan dengan PI rasio sebesar 24 kali rata-ratanya dalam 10 tahun terakhir tadi, maka pendapatan harga wajar untuk saham BBJA Rp10.344. Dan bila dibandingkan dengan konsensus analis di laman Stockbit ya, rata-rata proyeksi earning per share-nya itu sebesar Rp432,72. Jadi mereka memproyeksikan lebih besar ya. Jadi ini lebih besar dibandingkan proyeksi share tadi. Untuk rata-rata target price-nya itu sebesar Rp10.846 dengan yang terendah itu Rp10.200 ya. Dan bila dibandingkan dengan forecast di laman trading view, dengan rata target price saham BBJA itu sebesar Rp10.925 ya. Jadi lebih besar lagi ya. Jadi memang harga saham BBJA pada saat video ini dibuat di sekitar 9.600 sudah tambah dianakan melihat di value-nya ya, atau CDI ada value. Dan berbicara mengenai dividennya, memang seiras kalau kita lihat dari grafnya kurang menarik ya, karena valuasi dari saham BBJA ini dihargai cukup premium. Tapi sebenarnya kalau kita invest untuk long term ya, atau jangka panjang, ini sebenarnya menarik juga untuk dividen investing, karena laba dari Bank BJA ini kan tumbuh ya, sehingga dividennya juga tumbuh. Saya pernah membuat video mengenai perbandingan bila kita investasi di saham BCA dan Pulau Delta Lestari ya, atau Demas sejak tahun 2015 ya, yang dapat lihat video ini. Dan dari situ disebutkan bahwa investasi di saham BBJA menghasilkan return yang jauh lebih besar dibandingkan dengan bila kita out saham Demas hingga saat ini. Jadi dari tahun 2015 kita beli saham BBJA hingga saat ini kita out, begitu juga dengan Demas ya.
kita beli tahun 2015 di saat yang sama, lalu kita port hingga saat ini, dan ternyata return dari Bank BCA itu jauh lebih besar. Kenapa demikian? Karena kami kalian ya, untuk saham Demak sendiri atau Pulau Delta Lestari, memang saham itu secara menarik ya, setiap tahunnya mereka membagikan dividen dengan yield yang besar. Tetapi yang patut dipertimbangkan bahwa sebenarnya laba mereka itu tidak bertumbuh secara signifikan ya, bahkan cenderung stagnan, yang menyebabkan dividennya juga di situ-situ aja tidak bertambah. Sedangkan BBCA labanya bisa bertumbuh dan dividennya meskipun sedikitnya aja, tapi dia lama-lama naik ya. Nominal dari BBCA video mengenai fundamental dan penghitungan harga wajar saham BBCA berdasarkan kinerja kuartal 1 tahun 2024. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik.